بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني رحمني تعالى, alhamdulillah kita memuji Allah yang maha jalil, yang maha wahab, yang maha razak, telah menganugerahkan kita kenikmatan di dalam kehidupan ini, mencurahkan kepada kita keimanan dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menegakkan amalan soleh. Terlebih lagi kita menyadari diri kita tidak akan bisa berdiri sendiri, tegak sendiri untuk melakukan semua amalan soleh itu. Semua adalah karena Allah lah yang menolong kita. Allah lah yang memberikan ma'unah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ketaatan, ketundukan, penghambaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salam serta salawat kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah ta'ala, kita masuk ke materi berikutnya setelah isti'anah, masuk kepada wa dalilul isti'adah. Kita akan bicara tentang isti'adah. Dalilnya qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan oleh Muhammad, "A'udzu," aku berlindung, bi rabbi, kepada Tuhan, al-falaq, yang menguasai petang, pagi, gelap gulita. Kedua, "Qul," katakan oleh Muhammad, "A'udzu," aku berlindung, bi rabbi, kepada Tuhan, an-nas, yaitu manusia. Nah, ini pembahasan kita Allah Ta'ala pada pagi hari ini tentang isti'adah. Kemudian bagaimana basic ya dari ayat tersebut, kronologi ayat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir atau ulama-ulama tafsir yang lain seperti Imam Qurtubi, Imam Baghawi, Imam Baighawi. Mereka menukil hadis yang sahih tentang kronologi atau asbabun nuzul ayat ini. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu falak. Makna falak itu adalah apa makna falak, Saudara? Ya, subuh. Ya. Kemudian ikhwah ta'ala,
ketika di waktu subuh atau waktu pagi atau waktu sahur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir saja kelewatan, hampir saja kelewatan untuk apa? Sholat subuh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkena sihir dari seorang Yahudi, ya, bernama Labid bin Al-A'sam. Ya, beliau ini dari Bani Zuraik yang menyihir Rasul, ya, dengan membuat, ya, dengan cara, ya, sihirnya itu teknisnya Allah Ta'ala, maka dia menyewa anak-anak kecil. Setiap Rasul ke masjid, maka dia sewa anak-anak kecil. Untuk apa? Memperhatikan rambut Nabi. Rambut Nabi itu diambil satu-satu. Artinya yang jatuh, ya, kemudian dikumpulin, disewain anak-anak, dikumpulkan. Kemudian rambut tersebut, ya, dipintal, diikat, ya, diikat, kemudian, ya, setelah diikat rambut tersebut, kemudian diletakkan. Biasalah orang yang bikin sihir atau bikin wifi atau bikin azimah itu tidak kelupaan namanya sakralitasnya. Sakralitas itu pakai kain putih. Nah, itu sakralnya tuh. Ya, kemudian Allah Ta'ala, maka rambut-rambut tadi dipintal, ya, kemudian ditaruh di atas, ya, pakaian atau apa tadi, kain putih, kemudian dipintal, kemudian itu dibuang ke dalam sumur Zakwan, ya. Nah, itu Allah Ta'ala. Adapun tentang, ya, tempatnya ini nanti ada khilaf pendapat. Ada yang mengatakan, Imam Muslim mengatakan, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu ke sumur, riwayat yang lain mengatakan ke sungai. Nah, itu Allah Ta'ala. Ketika itu terjadi, maka Rasulullah SAW itu seolah-olah dia melakukan sesuatu yang padahal dia tidak pernah lakukan. Ya. Dalam riwayat lain, ya, ketika dia terkena sihir tersebut, maka Rasulullah SAW tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara waktu sahar sudah melewat, subuh mau dekat. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu utus 2 malaikat. Untuk apa? Mengecek kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua malaikat ini yang Allah utus kepada Rasul yang berada di kaki dan di kepala. Kemudian mereka yang di kaki bertanya, ini gerangan apa yang terjadi kepada Rasul? Sampai menjelang subuh kok belum bisa bangun. Nah, kemudian mereka yang di kepala berkata, ini bekas dari sihir orang Yahudi. Kemudian baru turunlah ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Maka in halat uqdatan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diperintahkan untuk membaca surah ini, maka mulai terlepas satu demi satu ikatan-ikatan tersebut. Nah, ini basic secara ringkas, ya, asbab nuzul ayat tersebut. Kemudian Nabi membaca mu'adzatain tadi, ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka mulailah terbuka satu persatu ikatan tersebut. Nah, itu ya Pak Ta'ala, itu basic daripada surah tersebut yang menunjukkan kepada kita, ya, ini ajaran yang luar biasa. Bagaimana kita i'tisam, bagaimana kita iltijah, ya, di pelajaran yang kita bisa ambil.
Baik. Pelajaran atau ibadah isti'adzah ini ya dari dua surah tadi atau ayat ya mu'adzatain ini. Pelajaran pertama, faedah pertama yang kita bisa ambil fawaidnya adalah al-iltija. Ya, iltija itu artinya ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulisannya al-iltija. Al-iltija. Apa makna al-iltija? Yaitu perlindungan. Jadi ayat tadi memerintahkan kepada kita perlindungan. Yang kedua, al-i'tisam. Ya, maksud minta proteksi sama artinya al-iltija wal i'tisam. Maka isti'adzah secara bahasa maknanya itu adalah al-iltija. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau al-i'tisam maknanya juga sama, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna isti'adzah secara lughatan atau secara etimologinya ya, bahwa isti'adzah ya itu maknanya secara bahasa adalah al-iltija wal i'tiqad wa tadarru' ilaih, dan serta menghambakan diri atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ya dari kalimat isti'adzah, yu'idu isti'adzah ya. Berarti makna isti'adzah secara bahasa adalah al-iltija ila Allah wal i'tisam bihi min syarri kulli syarri, min kulli syarrin di syarrin. Maknanya ini isti'adzah al-iltija. Itu makna secara istilah ya. Berarti berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dan berpegang teguh kepadanya dari segala keburukan. Itu makna secara terminologinya, istilahannya. Nah, kemudian ikhwah ta'ala Syekh Utsaimin ta'ala membagi ya kemudian isti'adzah itu dibagi menjadi beberapa perkara. Di antaranya al-isti'adzatu billahi ta'ala, yaitu perlindungan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Baik.
Yang pertama adalah al-isti'adzatu billah. Dalilnya Allah Ta'ala, ya, dalilnya surah yang tadi kita bacakan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Ila akhir surah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, ini disebut dengan ayat muadzatain. Kemudian ini ikhwah ta'ala menjadikan ya ibadah. Maka ketika kita membaca ayat ini, pertama itu fawaidnya sebagai himayah atau proteksi diri dari semua gangguan atau keburukan yang diciptakan oleh makhluk. Yang kedua, fawaidnya adalah wasilah untuk kita ibadah. Bukan hanya sebagai proteksi, tapi yang lebih di situ adalah sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak ibadahnya? Ya, al-isti'adzatu billah, isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hiya al-mutadamminatu li kamali iftiqar. Ya, bahwa isti'adzah kepada Allah itu yang merupakan kesempurnaan iftiqar kita. Ya, apa iftiqar itu? Ya, menunjukkan apa kebutuhan kita, kefakiran kita, ya. Nah, itu kesempurnaan ya daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tisam bihi, dan berpegang teguh kepadanya. Nah, ini isti'adzah pertama. Ya, isti'adzah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, merupakan ya kesempurnaan daripada kebutuhan atau ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tiqadun kifayatuhu, dan disertai dengan keyakinan bahwa satu-satunya zat yang bisa memprotek, yang menjaga, yang melindungi, yang memberikan keamanan dari segala keburukan dan kejahatan makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tamamul himayatihi, dan sempurnanya perlindungan tersebut. Yang mampu memberikan perlindungan secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli syai'in hadir au mustaqbil, dari segala sesuatu yang sifatnya hadir, datang, maupun yang akan datang, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, berarti seluruh bentuk keburukan yang bersumber dari diri kita maupun orang lain, kejahatan dari makhluk, ya, baik itu dari jin, ya, dari manusia, ya, dan lain sebagainya, maka kita sandarkan secara sempurna yang hanya memberikan proteksi, perlindungan secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti isti'adzah kepada Allah ini adalah ya bentuk ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu wujud ya penghambaan diri kita kepada Allah, wujud kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita. Kita dari rumah ke masjid, kita dari rumah ke tempat kerja, siapa yang menjamin? Tidak ada. Ya. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama apa? Dalam perjalanan, dalam kerja kita, dan seterusnya. Bahkan di dalam tidur. Ikhwah ta'ala. Yang itu ya tentang isti'adzah. Sagirun atau kabir, bisyarrin atau ghair bisyarrin, ya, baik itu berupa yang kecil, ya. Pernah nggak terbayang oleh kita ikhwah ta'ala, Allah lindungi lubang telinga kita, lubang hidung kita, dari apa? Dari binatang-binatang yang kecil, ya. Itu semua adalah bentuk i'tisam, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa?
sebab isti'adah tadi. Insya Allah pernah di antara antum ini merasakan ketika tidur kemudian masuk apa? Semut, waduh, itu langsung antum. Bagaimanapun mulesnya tidur langsung terbangun. Nah, kita bayangkan kalau Allah nggak lindungi ya lubang telinga kita atau lubang hidung kita, apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi apa? Kerusakan. Yang terjadi adalah kemudaratan, bahaya pada diri kita. Kemudian karena kita beristi'adah kepada Allah, maka Allah lindungi semua itu. Ya, tidur, baca, bagaimana perolehnya tidur ikhwan ta'ala, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Isti'adah, perolehnya apa? Membaca surah pertama apa? Dibaca surah yaitu Al-Baqarah ayat berapa? 255 ayat kursi. Ini baru prolog. Kemudian baca Al-Falaq, kemudian baca An-Nas, kemudian baca Al-Ikhlas. Wa nafatha wa nafa wa yanfuhu. Ini hadis Aisyah ya. Kemudian setelah itu baru dia ya usapkan kepada anggota badan yang dia jangkau, yang dia mampu. Ya, itu redaksi dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa yanfuhu wa nafatha. Kemudian dia tiupkan ya, kemudian dia ya jangkau tempat-tempat anggota badan yang bisa dia usap. Itu redaksi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada pun dari hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka ketika kita sudah membaca surah atau ayat kursi, kemudian 3 qul tadi, di istilah ya orang awam ya, jangan sampai diplesetkan nanti ya, ayat mu'adzzatain istilahnya 3 qul atau 3 qul. Jadi ini untuk mempermudah ya ikhwah ta'ala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ke seluruh badannya ya. Berarti ada 2 redaksi kita dapatkan, bisa setengah badan sesuai dengan kemampuan, bisa seluruhnya. Nah, ini yang sifatnya prolog. Prolog itu apa? Muqaddimahnya ya. Kemudian untuk mengisi tidurnya Rasul, wiridnya banyak sekali. Cuma yang kita amalkan itu aja. Mungkin di antara kita alhamdulillah ada yang mengamalkan ya sholawat, ada yang mengamalkan istighfar, ada yang mengamalkan apa? Tasbih, ada yang mengamalkan tahmid, ada yang mengamalkan takbir. Tapi yang pada umumnya ya kaum muslimin ya pakai wiridan adalah tadi. Nah, itu ikhwan ta'ala. Nah, itu ikhwan orang ta'ala, beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kepada Allah itu membuktikan kesempurnaan dari ya emosi kita, perasaan kita butuh kepada Allah. Ya, butuh kepada perlindungannya, butuh kepada penjagaannya, ya. Kemudian disertai dengan keyakinan bahwa yang mencukupkan semua tadi, memberikan perlindungan, penjagaan, baik yang sifatnya yang akan terjadi maupun yang saat ini kita alami, baik itu yang sifatnya bahaya itu kecil maupun yang besar, baik yang sifatnya kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu adalah merupakan kesempurnaan jiwa kita untuk apa? Ya, beriftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh perlindungan. Kalau nggak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah ya keburukan, maka terjadilah apa namanya? Penderitaan, ya, kesakitan, kepayahan dalam tubuh kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza nazala manzilan, apabila kalian singgah di suatu tempat atau singgah di suatu daerah, ya, maka adalah kalian berdoa. Apa doanya? Ikhwan ta'ala, di prasasabikan di sini. Doanya a'udzubika li matillahi tamat min syarri ma khalaq.
A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, bikalimat, dengan kalimat-kalimat, ya, umum, banyak, bikalimat, ya, yang sempurna, ya, syarri ma, ya, dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, ma khalaq, apa saja yang kamu ciptakan. Berarti doa tadi ikhwan ta'ala menuntun kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan kejahatan makhluk. Ya. Ana biasa baca ikhwan ta'ala, ini sekedar sharing aja. Kalau keluar dari rumah, saya titip sama Allah. Ya Allah, titip keluarga saya. Baca doanya. Ya Allah, lindungi anak saya, istri saya dari kejahatan makhluk. Ya, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk kan banyak ya. Bisa binatang buas, ya, bisa manusia, bisa ya setan atau jin itu sendiri. Nah itu ikhwah ta'ala, itu perkara isti'adah. Ya, maka kita berlindung dari kejahatan baik yang sifatnya kelihatan maupun yang tidak tampak. Nah, kenapa? Perkara ini perkara ghaib ya. Apalagi ikhwah ta'ala berkenaan tentang perkara sihir. Perkara sihir itu perkara yang tidak bisa terdeteksi oleh indrawi manusia. Ya, antum keluarga semangat khutbah, ya, antum semangat ngaji, baru keluar dari tempat kajian langsung lemas. Nah, itu ikhwah ta'ala. Ya. Anda pernah mengalami ikhwan ta'ala? Bukan pernah saja, mungkin seringnya. Ya, alhamdulillah atau begini. Anda habis khutbah Jumat, mungkin terlalu tajam, mungkin ada yang tersakitin, gitu kan? Tergores jiwanya. Baru turun dari mimbar itu kayak langsung habis saya itu kayak kadar kayak 7-8, lemes, nggak bisa apa-apa, nggak bisa jadi imam. Kenapa? Syaitan atau jin, sebagaimana hadis Sofia, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika berkata kepada para sahabat. Ada 2 sahabat di tempat yang gelap, Nabi bersama istrinya. Kemudian 2 sahabat ini lewat terburu-buru. Ya, dalam keadaan terburu-buru tanda kutip, dia curiga, ini kok Nabi kok bisa malam-malam bersama wanita. Ya, ternyata ikhwah ta'ala, kemudian langsung Nabi panggil. Hai pulang ke sini, dipanggil. Ya, kemudian disampaikan pada Nabi, kepada sahabat ini, lihat, saya berdua dengan istri saya. Ingat, kamu tadi itu lewat terburu-buru seolah-olah kamu mengawasi seseorang. Ingatlah bahwa itu adalah syaitan. Kemudian Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya syaitan itu majri, berlari, bergerak, berjalan, yaitu di peredaran darah. Nah ini ikhwah radhiyallahu hadis Sufyan radhiyallahu anhu bahwa jin itu hidupnya di peredaran darah. Nah apa yang anak alami itu ikhwah radhiyallahu seperti itu. Ya, kata Syekh di dalam kitab sihir yang ditulis oleh Syekh Al-Ba'ali, bukunya agak tebal sih. Sihir itu sihir itu atau jin tersebut masuknya ngikutin angin, kemudian dia nempel kepada pori-pori kulit kita. Kemudian dari pori kulit itulah dia akan menyebar kepada peredaran darah, yang menyebabkan kadang-kadang diafragma dada kita ini kayak susah bernapas. Kadang-kadang menyebabkan sebagian ini yang dikategorikan oleh Syekh sebagai sihir sektoral. Nah,
Contoh ini, tiba-tiba antum ya di tengah malam badan sebelah ini terasa kaku. Berarti itu namanya sihir sektoral. Artinya sihir sektoral ikhwan ta'ala, peredaran darah atau darah yang beredar pada sektoral tubuh kita tadi itu di-cut, itu diputus, itu dipegang sehingga gak bisa bergerak atau tiba-tiba kaki. Nah, dan gangguan-gangguan yang lain. Ada yang sifatnya total itu langsung orang pingsan, langsung orang meninggal, wafat di depan. Itu disebut dengan sihir total. Nah, itu proses ya sihir itu terjadi. Nah, ketika Rasulullah SAW ya terkena sihir tersebut, maka sekujur badannya itu tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia melakukan ya kalau bahasa kita ya menendang, memukul, mau bergerak nggak bisa. Kalau bahasa kita apa? Ngigo, apa? Ngigo ya, gitu. Seolah-olah dia berbuat tapi tidak bisa. Nah, itu bagian daripada gangguan jin Allah Ta'ala. Nah, itu ya perkara tentang isti'adah. Bagaimana kekuatan sihir itu yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh indrawi, bisa merusak segalanya. Ya, maka Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat berapa? Ya, 102. Nah, apa kan? Itu apa? Ya, surah Al-Baqarah ayat 102. Coba dibaca Pak Derajat. Nah, Pak Derajat ambil. Silakan baca. Abunya. Mana Pak Joko biasanya? Nah, itu ibu berkata, ya, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulk Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru. Nah, itu ibu berkata, ya, bukti bahwa keberadaan sihir itu real dalam kehidupan kita. Ada orang yang tadinya cintanya luar biasa, ya, akhirnya dia harus berpisah disebabkan sihir. Ya, yang tadi cintanya dengan anaknya dia harus berpisah, itu disebabkan sihir. Yang tadinya jamaah akur, ya, rapi, gitu kan, ya, bisa disebabkan karena sihir. Ya, berpisahnya seseorang, ya, hancurnya seseorang, ya, dirinya, tempat kerjanya, pekerjaannya, itu disebabkan oleh sihir. Nah, itu ikhwah Allah Ta'ala. Atau kemarin ada kawan ya di Mabes, ya, bagian apa lupa saya, di belakang Brimob, Mako Brimob itu tepatnya. Nah, banyak curhat, ya, banyak curhat. Baru dipindahkan 1 bulan, ya, mengalami macam-macam, ya, yang tidak masuk akal. Nah, kita briefing aja. Saya minta kepada beliau amalkan surah-surah yang pendek aja, muadzatahin, ya, gitu. Bapak ikhwan ta'ala, itu bentuk perlindungan. Dan itu ikhwan ta'ala terjadi secara real di dalam kehidupan kita. Ada orang yang pindah kantor, ada orang yang dagang, ya, ada orang yang baru berpindah profesinya, ya, kemudian terpisah dari semuanya. Itu bentuk dari gangguan sihir. Itu yang pertama ikhwan ta'ala. Isti'adah, berarti isti'adah kepada Allah hukumnya apa? Wajib isti'adah. Ya, hukumnya wajib karena kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, sebagaimana Allah katakan di dalam surah An-Nahl. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Nah, apabila kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah, minta perlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini isti'adah di dalam membaca Al-Quran. Adapun sejarah hukum fikihnya, Allah Ta'ala, ya, sepakat para ulama, ya, isti'adah, ya, sebelum membaca Al-Quran itu hukum adalah sunnah. Baik.
Ya, itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian Imam Malik radhiyallahu ya berkata hukumnya isti'adzah ketika ada gangguan, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ya, baik di luar sholat maupun di luar sholat itu adalah hukumnya wajib. Ketika antum Allah Akbar di tengah ayat kemudian tidak nyambung, kenapa? Biasa bayangan penglihatan tadi, oh ayat ini, ketika itu sudah kabur, blank sama sekali, kosong sama sekali. Ya, berarti itu gangguan ikhwan kan. Maka disitulah kalau ngambil fatwa Imam Malik hukumnya wajib. Adapun jumhur sunnah. Berarti sebelum melanjutkan ayat tersebut, berarti kita baca apa? Isti'adzah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Atau riwayat yang lain Abu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim dan lain sebagainya. Nah, itu ikhwan rahimahullah ta'ala tentang isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ya isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan ya bentuk ibadah yang sangat agung dan bisa dilakukan kapanpun. Ya, mau di kendaraan, ya, dalam keadaan beraktivitas dan lain sebagainya mudah diaplikasikan. Kenapa? Ini bentuk daripada kebutuhan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Berarti isti'adzah yang pertama di isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfir. Kita lanjut kepada yang kedua. Isti'adzah yang kedua. Isti'adzah yang kedua ikhwan ta'ala bentuknya isti'adzatu bisifatin min sifati, ya, yaitu beristi'adzah kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya kakalamihi, seperti sifat kalamnya, ya, seperti sifat kalamnya. Ya, apa sifat kalamnya? Banyak. Ya, perkataan-perkataan, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hampir semua firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dijadikan sebagai isti'adzah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bentuk isti'adzah kepada Allah berupa sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah sifat kalamnya Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian wa uzmatihi, ya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa izzatihi, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahwi dzalik, dan yang lain atau yang sejenisnya. Berarti perlindungan yang kedua sifatnya menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa menyebut sifat-sifat Allah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ya Qahar, di antaranya ya Jabbar, di antaranya ya Matin, di antaranya Al-Qawi. Semua itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bisa menjadikan sandaran pegangan untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Qadir, yang Maha Kuasa, ya Aziz, ya Jalil. Nah, itu bentuk isti'adzah dengan sifat-sifat
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwan ta'ala wa dalil dzalika, dan dalil daripada isti'adah dengan sifat-sifat Allah atau kalam Allah atau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi kalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab zikir dan doa. Ya, bab tentang ta'awuz dari segala keburukan. Baik. Nah, itu ikhwan ta'ala. Berarti isti'adah kedua, ya, berlindung, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, kita menggunakan kalimat-kalimat yang sempurna. Contohnya, a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Kemudian, ya, a'udzu bi'izmatika an ubtal min tahti. Nah, ini adalah bentuk isti'adah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Yang kedua, a'udzu, aku berlindung dengan keagunganmu, an ubtal, dari apa? Apa artinya ubtal? Apa artinya ubtal? Apa? Kan sering baca nih. Apa artinya ubtal? Apa artinya ubtal? Ubtal itu artinya serangan mendadak, tiba-tiba datang. Ya, itu gak pernah kita prediksi. Itu ubtal. Ubtal itu artinya serangan mendadak. Ya, gak pernah terprediksi itu. Ya, maka aku berlindung kepadamu ya Allah bi azamatika, dengan keagunganmu, an ubtal min tahti, dari serangan yang apa? Dari bawahku. Ya, itu doa tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Baik, karena apa itu adalah ya kebanyakan serangan sihir itu adalah itu dari bawah. Ya, dari bawah. Makanya ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu, kesempurnaan, ketinggianmu ya Allah, dari apa? Serangan tahti, dari bawah. Kemudian itu bentuk doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa qauluhu, atau sebagaimana juga doa Nabi atau sabda Rasulullah SAW, ya, yaitu fi du'ail alami, ya, berkaitan dengan doa orang-orang yang apa makna alam? Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, apa bedanya tuh? Ain apa artinya? Alam semesta. Kalau pakai hamzah apa artinya? Sakit, penyakit, kepedihan, alam. Ya, makanya wa qauluhu, seperti sabda Rasulullah SAW, fid du'ail alami. Ya, itu doa ya berkenaan dengan doa orang-orang alam. Alam itu artinya orang yang mengalami kesakitan. Ya, ada kalau antum baca doa Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb penyakit. Nah, gitu. Itu salah baca saja itu. Ya, artinya sudah melenceng. Segala puji bagi Rabb yang sakit-sakit. Ya, itu kan. Bukan Rabb yang memelihara alam semesta. Kan Rabb itu artinya memelihara. Al-A'lam itu artinya alam semesta. Nah, kalau antum salah baca jadinya apa? Ya, segala puji bagi Rabb penyakit. Maka di antara wirid atau doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu sebagaimana
Nabi mengajarkan kepada orang yang sakit. Berarti orang yang sakit. Ini juga diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza ta'allamu ahadukum falyadha yadah." Idza ta'allamu, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sakit. Ya, gitu. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sakit. Kita merasakan sakit. Ya. Oh, tiba-tiba ini punggung kayak panas. Ya. Wa doa yadah. Meletakkan tanganmu kemudian baca baca doa. Allahumma rabban nas hashibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa la yughadiru saqama. Itu kalau hadis dari siapa? Riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Adapun riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, ya seperti ini doanya. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berarti ya ketika kita sakit dan kita merasa sakit, maka baca doa itu. Berarti ini doa khusus untuk orang yang merasakan penyakit atau kesakitan dalam badannya. Ya, silakan nanti bapak dan kawan-kawan hafali doanya. A'udzu bizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu, aku berlindung, biizzatillah, ya, dengan apa? Izzah tadi, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qudratihi, dan apa? Kekuasaannya, min, dari syarri, keburukan, kejahatan, ma, apa saja, ya, ajidu, yang aku alamin, yang aku dapatin. Itu terjemahnya ya. Ajidu, apa yang aku alami, apa yang aku dapatin. Wa uhadir, kemudian apa uhadir? Dan yang aku khawatirkan. Nah, diletakkan contoh, tiba-tiba ini demam, ini punggung terasa berat, ya, letakkan di situ, kemudian baca a'udzu biizzatillah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu, wa qudratihi, dan kekuasaanmu, min, dari syarri, segala bentuk keburukan, kejahatan, ma, apa saja, ajidu, yang aku alami, yang aku dapatin, wa uhadir, dan dari yang aku khawatirkan, yang aku khawatirkan ya. Nah, itu doa. Nah, santri, adik-adik ini hafal ini ya. Hafal, catat dulu. Ya. Silakan dicatat, baca. Nah, gitu. Ya, kalau ada yang sakit, maka letakkan tangan, kemudian baca doa tersebut. Nah, ini bentuk ya, ikhwah ta'ala, doa perlindungan. Ya, wa qauluhu, ya, sabda Rasul, ya, fi du'al alam, seperti doa orang-orang yang mengalami kesakitan. A'udzu bizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Mana sifat Allah di situ? Izzat. Mana sifat Allah? Ya, al-qudrah. Nah, berarti kita menyandarkan perlindungan kepada zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha berkuasa akan kelemahan kita. Maka itu bentuk adalah kamalul iftiqar, sempurnanya keperluan kita, kebutuhan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu salah satu doa ketika seseorang mengalami ya sesuatu yang menyakiti pada dirinya. Bahkan dibaca doa tadi. Wa qauluhu, atau sabda Rasul atau doa yang lain, a'udzu biridhaka min sakhatika. Ya, ya Allah, ya, aku berlindung ya kepadamu biridhaka, dengan penuh keridhoanmu. Berarti ini perasaan kita ikhwan penuh dengan keyakinan kalau tanpa ridhonya Allah kita tidak mendapatkan perlindungan. Ya, itu biridhaka,
min sukhatika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan ridhamu dari kemurkaan. Baik. Nah, masih banyak ikhwah ta'ala doa-doa ya berkaitan dengan tadi ya, doa yang bersifatnya ya sifat-sifat yang maha mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwah ta'ala wa qauli sallallahu alaihi wasallam ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika turun ayat. Nah, ketika turun ayat Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum. Ya, surah Al-An'am. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu beliau berucap ya, doanya apa? A'udzu biwajhika. Ya, aku berlindung dengan wajahmu. Nah, itu ikhwah ta'ala. Nah, ini bentuk isti'adah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Nah, itu ikhwah ta'ala. Ini yang kita bahas adalah isti'adahnya Rasul. Ya. Adapun isti'adahnya ya para nabi, para rasul macam-macam bentuknya. Ya. Macam-macam bentuknya. Ya. Itu ikhwah ta'ala. Baik, itu yang kedua. Alas, di situ ada pertanyaan? Silakan. Ada waktu 10 menit. Silakan, ada pertanyaan? Baru pembahasan kedua. Baik, ya. Tadi ikhwan ta'ala kita ulangi sedikit. Tadi kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Surah apa itu? Tadi surah apa? Ya, An-Nahl ayat 90. Ayat 98. Baik. Baik, kemudian ikhwan ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 97, ayat 97 98. Silakan dibaca terjemahannya. Sembilan puluh tujuh, 98. Katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan dan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Ya, itu ikhwat rentan. Itu bentuk apa? Isti'adah. Atau dalam surah Fussilat, ya, ayat 36 itu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kemudian ikhwan ta'ala ya, di antara bentuk perlindungan para nabi, para rasul ya, di antaranya isti'adahnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau membaca isti'adah qala, sebagaimana Allah katakan dalam surah ya, surah apa itu? Al-Baqarah. Apa doanya Nabi Musa isti'adahnya? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Pada surah Al-Baqarah itu. Ya, Nabi Musa beristiadah. Qala a'udzu billah bi an akuna minal jahilin. Ya. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala an akuna ya minal jahilin. Bagian dari orang-orang yang jahil. Surah
Al-Baqarah. Kemudian di dalam surah apa lagi itu? Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Ayat ke 19 Ad-Dukhan. Ya. Udah. Baca langsung ayat 20 aja. Langsung 20 Ya, 20 aja. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari keinginan merajamu. Ya. Nah, ini bentuk perlindungan. Ketika di ultimatum, ya, itu maka berlindung kepada Allah. Kenapa? Wa inni udzu, dan sungguh aku berlindung bi Rabbi, kepada Tuhanku, wa Rabbikum, dan Tuhanmu, ancarjumun, untuk apa? Meraja. Nah, itu ikhwah ta'ala. Atau perkataan Maryam. Ya, ini kan sering dibaca kawan-kawan nih surahnya. Perkataan Maryam. Ya, di dalam surah Maryam. Ayat yang ke-18. Silakan baca terjemahannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya. Nah, ini isti'adahnya Maryam. Nah, ini bentuk apa? Isti'adah dengan apa? Sifat-sifat Allah Jalla Jalla. Berarti para nabi, ya, para sahabat, ya, para rasul, ya, apalagi para nabi rasul, isti'adahnya dengan apa? Sifat-sifat yang mulia. Kemudian ada khilaf ikhwah ta'ala tentang Maryam. Kemudian siapa lagi? Ya, Luqman. Ada silap pendapat para ulama, apakah dia termasuk bagian dari nabi atau tidak. Khilaf para ulama di dalam menafsirkan gitu. Ada pandangan mengatakan bahwa karena Luqman, ya, secara umum, kalau dalam kajian kitab tafsir secara umum, semua siapapun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu berarti bagian daripada kenabian. Itu secara umum. Tetapi secara khusus, karena tidak ada pendalilan, tidak ada lagi taksisnya, pengkhususan Maryam itu bagian nabi, kemudian Luqman itu bagian nabi, maka tidak dikategorikan sebagai nabi. Dikategorikan sebagai orang-orang yang sholih. Nah, gitu. Silang pendapat juga tuh. Kalau kita melihat dari penafsiran para ulama, ada Maryam, kemudian siapa lagi? Ada Luqman, kemudian semua itu adalah dua pendapat kaul, ya, gitu. Tapi yang lebih kuat adalah mereka adalah orang-orang yang sholih. Baik, itu ikhwah. Karena Maryam namanya ada dalam, ya, baik. Nah, itu diantara bentuk isti'adah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, sampai di sini kajian kita. Nanti kita lanjut ke poin yang ketiga, ya, isti'adah bil amwat atau bil ahya ghairul hadir al-qadir alal audi fa hadha syirkun wa minhu ta'ala. Nanti yang ketiga adalah isti'adah kepada orang-orang yang mati. Bagaimana hukumnya? Berarti yang kedua tadi sebelum kita tutup, isti'adah dengan sifat-sifat silakan, ada pertanyaan Pak Arya? Silakan. Ada pertanyaan dari Sulakin? Tengah? Kanan? Kalau nggak ada, alhamdulillah.
Ya, Paham semua. paham. Ya sudah paham. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.